sayuran segar dan supply chain di Provinsi Yogyakarta, Indonesia. Evaluasi faktor pentingnya kinerja supply chain dianalisis berdasarkan kombinasi metode analitik proses atau AAP dan supply chain operation reference atau SCORE. Kinerja supply chain dapat diatur berdasarkan faktor dalam supply chain operation reference atau SCORE yang fokus pada internal pelanggan dan nilai-nilai pemegang saham atau memegang saham. Model SCORE memberikan pendekatan faktor supply chain lengkap namun dapat dikembangkan sesuai dengan objek yang sedang dievaluasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi lead time dalam manajemen persediaan supply chain sayuran segar dan mengetahui faktor-faktor penting yang memenuhi kinerja supply chain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pada sayuran segar pemasok di daerah Yogyakarta yang disediakan atau didistribusikan ke beberapa cabang termasuk pedagang modern, pasar tradisional, restoran biasa, dan restoran waralaba. Manajemen persediaan di supply chain tersebut khawatir dengan karakteristik lead time di setiap tingkat yang dapat diklasifikasikan sebagai jenis manajemen persediaan, seperti spekulasi, penundaan, consignment, dan reserve consignment. Berdasarkan penjelasan metode sebelumnya akan dijelaskan dalam sebuah gambar yaitu berjudul lead time pendekatan untuk klasifikasi persediaan, di mana di sini ada proses dari customer places order ke customer receive order. Dalam proses dari pemesanan customer ke penerimaan customer ini disebut CLT atau pelanggan memesan melalui pengiriman lead time. Kemudian di bawahnya itu ada bagan perusahaan menerima order dan customer ditempatkan sebagai supplier atau reseller. Akan dikirim yang diteruskan pada perusahaan menerima order dari supplier yang disebut SLT atau supplier memenuhi pemesanan sesuai dengan lead time. Kemudian proses dari perusahaan menerima order dari supplier ke perusahaan memenuhi processing dari order customer ini disebut CT atau siklus waktu perusahaan. Terakhir ada proses perusahaan memenuhi processing dari customer order ke perusahaan mendelivery permintaan customer dan customer menerima order itu disebut DTC atau pengiriman pelanggan melalui lead time. Dari hasil gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa varietas sayuran memiliki positif lead time, di mana CLT lebih besar dari jumlah SLT plus CT dan DTC yang ditandai dengan permintaan diprediksi dan relatif preferensi konsumen berubah dengan cepat. Jenis supply chain dapat diandalkan dan dapat diprediksi dalam jangka kuantitas pengiriman. Dalam hal ini, pemasok memiliki daya tawar yang kuat karena mereka memiliki banyak pemasok lebih dari 5 petani, sekitar 80% dari varietas tanaman non-unik dan non-unik seperti kubis, labu, daun bawang, pakcoy, sawi putih, tomat, dan tomat kecil. Berdasarkan fakta ini, manajemen persediaan yang paling tepat sebagai keputusan yang tepat dalam karakter supply chain ini adalah penundaan persediaan. Selanjutnya lagi dijelaskan dalam sebuah gambar yaitu supply chain sayuran segar, di mana supply chain ini diawali dari seorang petani yang mengantarkan produknya ke sebuah agent atau supplier yang kemudian dihantarkan lagi ke seorang point of sales. Dari petani ini dia bisa melakukan kegiatan lagi dengan mendistribusikan produknya ke group of farmer. Jadi dia mendistribusikannya ke kelompok petani yang lainnya, kemudian kelompok tersebut bisa disampaikan lagi ke
supplier yang lain. Kemudian dari supplier tersebut dihantarkan ke B2B customer. Dari B2B customer tersebut kemudian dihantarkan lagi ke point of sales, lalu sampai ke customer. Kemudian dari proses tersebut dapat dilihat juga group of farmers ini bisa melakukan dua kegiatan lagi, yaitu dia bisa mengantarkan langsung ke B2B customer-nya, atau dia bisa langsung mengantarkan ke point of sales. Sementara itu, dari penjelasan gambar tersebut, 20% dari sisa petani lainnya tumbuh varietas yang unik, yaitu brokoli, selada hijau, beetroot, bayam merah, dan kailan. Sayuran ini memiliki negatif lead time atau CLT plus DCT, seperti yang ditunjukkan pada tingkat permintaan yang sulit untuk diprediksi, tetapi relatif menempati preferensi konsumen stabil. Dalam lead time, supply chain ini cenderung tidak bisa diandalkan karena fluktuasi kualitas pengiriman, daya tawar pemasok lemah karena hanya dipasok oleh sejumlah petani. Kebijakan inventory daerah ini adalah bersifat spekulasi. Saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan yang dapat diterapkan untuk setiap jenis pemasok dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah pemasok A yang memasok sayuran brokoli, selada, dan selada hijau lebih tepat untuk menggunakan kebijakan persediaan spekulasi karena karakteristik yang tersebut relatif lama lead time-nya dan supply chain kurang dapat diandalkan. Kedua adalah pemasok B yang memasok berbagai macam daun bawang, selada hijau, buncis, kailan, bayam merah, beetroot, daun selada. Adalah lebih tepat untuk menerapkan kebijakan inventarisasi spekulasi yang dibatasi oleh relatif lama lead time-nya dan kontras dengan kesulitan dalam memprediksi tingkat permintaan meskipun preferensi konsumen yang cenderung stabil. Kemudian ada pemasok C yang memasok sayuran brokoli, beet apel, dan daun selada. Lebih cocok menggunakan kebijakan persediaan spekulasi. Pemasok ini perlu berspekulasi dalam memasok tiga item sebagai mengantisipasi perubahan tingkat permintaan. Varietas ini sulit untuk diperoleh dan memerlukan relatif lama lead time-nya. Terakhir adalah pemasok D yang menyediakan semua jenis sayuran yang tepat untuk menerapkan kebijakan penundaan karena varietas sayur yang unik di mana pemasok sulit untuk memprediksi tingkat permintaan. Oleh karena itu, pemasok ini perlu menunda pengiriman sampai ada kepastian tentang jenis sayuran yang memerintahkan dan jumlah sebelum didistribusikan. Kemudian ada tabel manajemen persediaan di tingkat pemasok yang ada dua jenis, yaitu sayuran non unik dan sayuran unik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kinerja supply chain yang berdasarkan atribut dan subatribut dalam menghadapi pelanggan dan menghadap internal dilakukan dengan menerapkan metode AHP. Menghadapi pelanggan itu penting dan bermanfaat bagi konsumen. Sedangkan menghadap internal terkait dengan internal atau pemasok kepentingan. Hasil penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut. Di sini tabel ini ada atribut yaitu reliability dan konsistensi yang mempunyai skor 0,138 dengan rincian subatribut yaitu delivery performance, fill rate, perfect order fulfillment yang skornya masing-masing akan dijumlah menjadi weighted score atribut. Dan selanjutnya responsiveness, flexibility, cost, dan capital itu juga mempunyai subatribut masing-masing yang skornya dijumlahkan menjadi weighted score atribut.
Hasil dari AHP menunjukkan bahwa faktor biaya dan modal memiliki tingkat kepentingan yang tinggi daripada yang lain dengan mematuhi faktor yang menentukan kinerja supply chain. Menunjukkan bahwa faktor biaya yang dimulai dari biaya produksi di tingkat petani dengan harga jual di tingkat konsumen dianggap sangat penting dalam menyediakan supply chain sayuran segar. Faktor modal tampaknya menjadi faktor penting karena di tingkat petani, kehadiran modal untuk memulai pertanian sangat diperlukan, sehingga memiliki konsekuensi perlunya beragam dukungan diakses keuangan bagi petani. Sementara pada faktor biaya, subfaktor biaya garasi yang sangat signifikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemasok merupakan kualitas produk dengan faktor yang kuat dalam menentukan kinerja dalam supply chain. Dari presentasi yang dibawakan, dapat disimpulkan penelitian ini menyimpulkan bahwa penelitian dalam keputusan kebijakan persediaan untuk produk non-unik dan produk yang unik memberikan konsekuensi dari kebijakan jenis persediaan yang berbeda seperti yang ditentukan oleh penundaan untuk produk yang unik serta untuk sayuran. Sedangkan untuk produk non-unik itu lebih tepat untuk diterapkan spekulasi persediaan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja supply chain, ditemukan bahwa faktor yaitu biaya produksi, biaya distribusi, biaya penjualan, dan lain-lain memiliki faktor penting dalam kinerja supply chain sayuran segar, di mana faktor garansi adalah pertimbangan utama untuk diperhitungkan, yang dapat diartikan sebagai jaminan kualitas dan mengukur kinerja supply chain sayuran segar.